mengingatkan sebenarnya gini, kalau di saat ini kan pada para pengusaha sendiri kan sudah ada beban ya, misalnya sebelumnya potongan dari BPJS Kesehatan juga sama, kemudian kondisi saat ini juga ekonominya lagi nggak baik-baik aja, ditambah lagi sudah ada beban lagi pungutan juga 18-19% dari penghasilan pekerja. Ini seperti apa nih dengan adanya tambahan tapera ini Pak Sani? Jadi dari potongan-potongan, dan itu potongan-potongan itu kan ada yang memang kadang sepenuhnya karena pekerja juga berkeberatan dipotong, akhirnya itu menjadi beban perusahaan gitu. Nah ini jadi tambahan-tambahan seperti ini ya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap peningkatan investasi ya, karena akan menjadi ada biaya-biaya tambahan tersendiri. Ya, tapi sekali lagi mungkin yang mau disampaikan Kadin, Apindo maupun asosiasi sektoral industri di sini harus ada kejelasan, harus ada keadilan, ya. Jadi apa yang memang sudah selama ini apa yang selama ini sudah dilakukan pembayaran dalam bentuk iuran khususnya yang terkait dengan perumahan ini, janganlah kemudian saat ini kemudian dikenakan lagi gitu. Intinya cuma itu aja, sederhana sekali sebetulnya. Oke, kalau dari para pengusaha mungkin ada insight tertentu nggak sih Pak dari setiap kebijakan, khususnya misalnya ini kan untuk mempermudah misalnya para karyawan ini bisa memiliki hunian gitu ya. Kalau dari sisi pengusaha apa insight-nya gitu? Kalau memang end up-nya tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan, yaitu dengan eh, kepemilikan rumah gitu. Yang selama ini kita juga tahu bahwa mungkin semakin susah orang makin ke sini punya rumah, Pak Sani. Dana yang menumpuk itu, yang dari manfaat layanan tambahan, sebagian dari dana 700T yang memang sudah saat ini masuk di pemerintah, hasil dari iuran BPJS Ketenagakerjaan, itu yang harusnya digunakan, diberdayakan gitu. Konon katanya dari 138T itu, ini baru diberdayakan sekitar 1-2 T aja gitu. Jadi sangat minim sekali pemanfaatannya itu. Jadi sebetulnya sekali lagi tujuannya itu mulia untuk agar karyawan yang belum punya rumah itu agar punya rumah. Namun, nah caranya itu, dananya sendiri sudah ada, kenapa tidak dipakai itu? Kalau sekarang malah cari dana tambahan baru. Intinya itu yang banyak sekali orang yang tidak bisa memahami kenapa dana yang sudah ada tidak dimanfaatkan, namun sekarang malah tarik iuran baru lagi. Ya, jangan sampai ini di luar cerita-cerita kekhawatiran masyarakat ya, karena kasus yang sebelumnya di Asabri, di Jiwasraya, ya dana-dana yang sudah dikumpulkan itu kemudian nggak jelas rimbanya kemana, terjadi fraud dan segala macam. Ya, jadi sebetulnya itu Mbak Maria. Kami paham gitu ya, cukup noted dengan kondisi ini ya. Berarti sebenarnya ada pos lain yang bisa lebih dimaksimalkan begitu ya. Dana-dana yang sudah terkumpul itu bisa dimaksimalkan dan kembalikan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Nah mungkin nih, ini kan prosesnya mungkin masih berjalan, belum juga banyak ada respon yang besar juga, belum ada respon yang signifikan juga terkait kapan implementasinya dan kebijakan ini akan seperti apa runningnya. Harapan dari para pengusaha ini seperti apa Pak Sani? Ya harapannya tentu kita ini diajak bicara ya, duduk bersama. Jadi seperti Mbak Maria harusnya paham itu kalau kita kan menganut sistem apa ya, setiap kebijakan itu kan harusnya sistem dikeluarkan pria itu ya, regulatory impact analysis atau assessment. Jadi harusnya para stakeholders ini kan dipanggil semua, diajak bicara, sehingga keputusan atau satu kebijakan yang diambil pemerintah itu betul-betul didukung gitu. Jadi sekali lagi ke yang kasus tapera ini, sebelumnya kami juga sudah terus memberikan masukan bahwa kalau untuk yang pegawai negeri, untuk TNI, untuk Polri itu ranahnya pemerintah. Namun kalau yang di sisi swasta, yang dari sisi swasta ini
yang mana memang apalagi khususnya yang sudah ikut iuran BPJS Ketenagakerjaan, di mana di situ ada manfaat dana untuk perumahan, itu yang kita minta dikecualikan gitu. Jadi jangan itu kemudian dikenakan kembali. Saya rasa itu Mbak Maria.